Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pagi ini saya berada di Komplek Pesawan yang ada di Desa Sanggran. Desa ini bergandengan dengan sawahnya orang-orang dari Pucung, Boyolangu, Wajak Kidul, dan sebagainya. Ini sebentar lagi insya Allah ini akan panen raya. Panen raya di desa sekitar sini. Jadi pasti orang-orang tani itu senang sekali. Kita juga senang karena dengan panen yang bagus kita juga ikut makmur, biarpun kita bukan petaninya langsung, tapi orang yang menikmati berasnya. Saya ingat nyanyiannya Titik Sandora tahun 70-an lalu. Antaranya syairnya berbunyi, waktu potong padi, petani bersenang hati, sambil bernyanyi-nyanyi, lumbung penuh lagi. Jadi sebentar lagi lumbung padinya itu penuh dengan padi. Ini pasti senang seperti itu. Jadi saya jadi ingat acara ritual yang diadakan orang-orang tua dulu. Sesudah di depan tempo hari saya bikin video masalah ngidri. Ini ada acara namanya labuh. Labuh ini dari bahasa Jawa yang artinya melabuh, artinya memperjuangkan sungguh-sungguh supaya hasilnya bagus, itu namanya labuh. Jadi kalau orang-orang tani pada waktu itu ada acara seperti labuh, berarti harapannya panennya bagus untuk hidup anak cucu di kemudian hari. Acara labuh sendiri adalah mempersiapkan dari rumah ubur rampe keperluan labuh yang dibawa oleh dukun, diantar ke gubuk kecil. Di situ mengajarkan ritual berdoa dan sebagainya, diikuti pemilik rumah, pemilik hajat, pemilik sawah. Biasanya anak kecil seusia saya pada waktu itu ikut di situ, melu ndungani, melu ngamini. Jadi kalau dekat situ nanti dapat bagian yang lebih banyak. Dapat bagian lebih banyak. Selain dapat nasi, nasi itu biasanya dibuat takir kecil. Takir dari daun pisang. Ini isinya antara lain lauknya ini kluwe. Kemudian ada telur matang, bukan telur mentah. Telur mentahnya ini baru dipakai untuk upacara yang di pojok-pojok ini, di pojok-pojok sawah. Nah, telur matangnya itu ada kluwe lauknya, kemudian yang lain-lain juga ada dari hasil pertanian seperti bayam, kobe dan sebagainya. Kemudian petaninya ini sudah mengadakan upacara khusus di pondoknya, dicarikan tempat yang lebih kering, artinya bukan di sawah yang basah seperti ini, bukan, dicarikan tempat yang kering. Itu mendirikan pondok, kemudian disitulah acara diadakan dengan senang hati seperti itu. Kemudian selesai upacara di situ, ini biasanya Pak taninya itu tadi mengambil berapa bulir, berapa tangkai padi seperti ini, dicarikan yang bagus, paling bagus mungkin 5 atau 7 tangkai. Kemudian ditaleni pakai kain putih, digendong ke rumah, bawa pulang dengan kain batik yang bagus. Ditutkan pulangnya itu diikuti oleh pemilik hajatan, pemilik sawah. Ini Pak dukunnya, Mbah dukunnya itu tidak banyak bicara, jadi menenge karun dungon, dingkluk dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti hasilnya ke depan ini bagus sekali, jadi tidak mengecewakan. Dibawa pulang ke rumah,
Ini kemudian ditaruh di dekekne neng centong tengah, diletakkan di kamar tengah. Dengan harapan ini padi ini disebut juga Dewi Sri. Dewi Sri adalah lambang kemakmuran. Sudah selesai di situ, kemudian sorenya selamatan lagi. Selamatan lagi mengundang tetangga kanan kiri untuk ikut mendoakan supaya panennya ini bisa betul-betul berhasil dengan baik. Bagus untuk makmuran anak cucu. Selain itu, seperti saya katakan dulu, di setiap pojok sawah seperti ini, pojoknya 1, 2, 3, 4. Ini ditaruh cok bakal. Cok bakal itu ya itu tadi cintung dari dari daun pisang, diisi oleh alat ritual seperti daun sirih, gula gimbal, kemudian ada lombok merah dan juga lombok hijau, dan hasil-hasil pertanian yang lain diletakkan di situ, ditambah dengan telur ayam kampung, bukan telur horen seperti sekarang. Nah, ini biasanya anak-anak itu ngikuti Mbah Dukun ini mengambil alat upacara seperti ini. Jadi seneng orang Jawa pada waktu itu ngarani nggagai, gaok gaok gaok. Ini alat ritualnya ini diambil untuk dibawa pulang. Dibawa pulang, anak-anak biasanya dibawa pulang. Telurnya ini bisa langsung digodok, dibagi beberapa teman. Koncone 5 didum 5, cilik-cilik, kecil-kecil begitu. Kalau nggak begitu ya ini telurnya ini didol, ditukokno sarapan untuk sarapan besoknya dengan teman-temannya. Jadi anak-anak itu senang sekali karena pada waktu itu kecil-kecil seperti itu dibagi rame-rame. Pada waktu itu kan masyarakat masih miskin, jadi makan itu belum tentu kalau bisa setiap hari. Masa kecil saya yo sering lapar luwe, makanya nek ana wong labuh ning sawah seperti ini yo seperti pesta pora, senang sekali bisa makan dengan gratis. Bisa makan dengan gratis. Itu seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya. Jadi pasti senang rame-rame pada teman-temannya ini teriak-teriak ngetot Mbah Dukun karo hore-hore. Ini di depan saya ini ada tanaman padi. Padinya ini padi ketan. Ini biasanya kalau nanam padi ketan itu ya istimewa. Ini tidak semua sawahnya ditanami padi ketan. Biasanya ketan kan istimewa. Jadi untuk kelanganan saja, tidak ditanami penuh. Karena ada upacara tertentu pakai ketan. Tadi kalau padinya biasa ya enggak seperti itu. Selain itu di pematang pinggir sawah yang kering ini biasanya Pak Tani itu membakar, didiangi alat yang dibakar itu merang padi. Ini kulit padi seperti ini. Ini didiangi, dibongke merang dan sepet kulit kelapa. Sepet itu kulit kelapa. Ditambah lagi dari daun kluwih yang kering. Karena acara ini pasti ada buah kluwihnya dan daun kluwih yang kering. Ini dengan harapan seperti tadi di depan, ini harapannya bisa berlimpah, panennya bisa berlimpah di kemudian hari. Jadi bebas dari hama, bebas dari kerusakan-kerusakan yang lain. Dan demikian, ini biasanya Pak Taninya itu di bawah yang panen
Ini dipikul, hasilnya pikul neng sawah rame-rame pakai pugut ani-ani, itu namanya alat yang lain itu disebut ani-ani di daerah lain. Pugut, kemudian hasilnya dibawa pulang dipikul. Jadi sekali lagi dipikul, bapaknya ngikul di depan, mboke bojone mikul ngetot dari belakang. Dari belakang. Seneng, engket, seneng banget. Nah, nanti di rumah sesudah di rumah itu diiles. Diiles adalah diinjak-injak. Jadi seperti ini. Diinjak-injak supaya padinya itu rontok. Jadi tidak pakai mesin perontok seperti zaman sekarang. Ini ditek-tek ini, rontok. Lais rontok sampai kesel, sampai payah. Ini baru nanti hasilnya. Orang yang drop, sing manen padi itu buruh itu namanya drop. Ini biasanya dapat 1/5 atau saya mohon maaf nih, 1/5 atau 1/7 bagian dari hasil yang dipanen itu tadi. Nah, ini dibawa pulang ya itu haknya dia. Haknya dia. Jadi kalau di sawah begitu seneng-seneng ya uro-uro karo panen karo drop uro-uro, nyanyi-nyanyi apakah dandang gulo atau pangkur atau apa macam-macam. Orang Jawa pada waktu itu kan nyanyiannya banyak sekali ya, banyak sekali. Seneng banget suasana alam pada waktu itu, senang sekali. Nah, bangga jadi seorang petani itu bangga karena bisa menolong orang lain dengan cara menyediakan bahan makanan yang cukup. Kembali kepada masalah membakar sepet daun kluih dan kemudian merang, ini dengan harapan kalau ada tikus tidak mau dekat. Asapnya pegone itu naik ono manuk umpet dan sebagainya, itu tidak gelemnya tidak mau mendekat. Nah, itu selamat sawahnya. Mungkin harapan pada waktu itu orang-orang tua seperti itu. Saudara, sebagai pelengkap, ini adalah pohon kluih yang saya sebutkan di depan. Ini pohon kluih, satu bagian yang penting untuk upacara labuh. Ini perlu saya tambahkan di sini tentang panen padi di depan tadi, bahwa padi yang dipanen kemudian dijemur di depan rumah. Ini supaya panasnya itu lestari sampai sore. Ini di depannya itu ada seperti saya sebut di video saya dulu, ada sapu lidi yang di pucuk sodona, lidinya itu diencepi. Hasil pertanian seperti lombok, bawang, berambang, dan sebagainya. Kemudian kalau hasil aro panennya sudah bagus, kering, ini disimpan di dalam lumbung. Nah, lumbung ini bagi orang yang biasa ya disimpan di tumbu dari anyaman bambu yang besar. Nah, kalau orang kaya hasilnya bisa bertonton. Kalau orang tani hanya kintalan gitu. Orang kaya bikin lumbung tersendiri, diletakkan di sisi atau di depan rumah utama. Ini padinya tuh cadangan makan selama 1 tahun ke depan. Jadi tidak dijual, untuk makan, persiapan makan itu. Jadi disimpan supaya aman. Dulu itu ya kenyataannya kalau di lumbung ya paling ada tikus, tapi tidak banyak seperti sekarang ini. Ini melengkapi video saya yang di depan. Mudah-mudahan ini tradisi dari orang tua, tidak menyurutkan hormat kita pada orang-orang tua dulu. Ini hanya sekedar upacara ritual sesuai dengan keyakinan para pendahulu kita untuk bisa menyatu dengan Allah, untuk bisa menyatu dengan alam. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.